Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nas'alullaha ayyamunna alaina bil ilmin nafi wal amalis salih wa ayyaftah lana futuhal arifin wa yufaqqihana fid din wa yarzuqana al ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Nah, kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan keutamaan atau fadilah sujud. Yang pertama adalah derajatnya diangkat. Yang kedua, yang kedua apa? Menghapus dosa. Yang ketiga, posisi terdekat antara orang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang fadilah dan keutamaan yang keempat. Keutamaan yang keempat adalah doa diijabah dan urusan dimudahkan. Doa diijabah dan urusan dimudahkan. Doa diijabah dan urusan-urusan dimudahkan. Naam. Dalilnya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a, rawahu Muslim. Nah, jadi bisa dicatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, momentum terdekat seorang hamba, momentum terdekat seorang hamba kepada Tuhannya, momentum terdekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Nah, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a, rawahu Muslim. Fa aktsiru ad-du'a, rawahu Muslim. Nah, jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya insyaallah marhaban. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwa sesungguhnya ya dalam kondisi bersujud kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib, bersujudlah maka kamu akan semakin dekat. Ketika kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita pinta juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk ruku', kita diperintahkan untuk sujud. Nah, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sholat kita. Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkan rukuknya kita. Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkan sujudnya kita. Ya, semua manusia bahkan semua makhluk tidak beribadah kepada Allah, tidak sujud, tidak sholat kepada Allah, maka Allah sama sekali tidak menjadi rugi. Allah tidak rugi sama sekali ketika semua makhluknya tidak sujud dan tidak sholat, karena Allah tidak membutuhkan ya kepada
kepada sesuatu apapun, ya, termasuk ibadah, sholat, ruku dan sujud kita. Nah, maka apa yang ditunggu Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat? Sebenarnya yang ditunggu Allah itu adalah, ya, permintaan kita. Seakan-akan ketika kita diperintahkan sholat, Allah menunggu, ya, apa masalah engkau wahai hambaku? Apa masalah engkau wahai hambaku? Apalagi dikala kita sujud, apalagi dikala kita sujud. Nah, jadi kesimpulannya, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, Allah tidak butuhkan sujud kita. Yang ditunggu Allah ketika kita sujud adalah masalah-masalah kita. Kamu punya masalah apa? Nah, sampaikanlah seluruh masalahmu, sampaikanlah seluruh permintaanmu, maka insya Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi di dalam kondisi sujud ini. Kondisi sujud itu artinya apa? Kita menampakkan bahwa kita adalah hamba yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iftikor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meletakkan kepala kita di bawah, itu berarti kita merendahkan diri kita. Nah, kalau misalnya ada orang yang datang kepada kita, nah, atau kita melihat dua orang, yang satu ini miskin, tidak punya makanan, yang satunya lagi kaya, pakaiannya bagus, banyak makanannya, rumahnya besar. Kira-kira hati kita tergerak untuk membantu yang mana? Yang miskin tadi yang belum makan, atau yang punya makanan banyak? Kira-kira yang hati kita tergerak untuk mau membantu yang mana? Yang miskin. Kenapa? Ya karena dia merasa butuh. Adapun yang kaya, ya ogah kita mau bantu dia. Kenapa? Ya dia tidak butuh. Artinya apa? Semakin kita merasa butuh kepada Allah di dalam sujud kita dengan merendah itu, nah, maka semakin Allah akan cepat mengabulkan permintaan-permintaan kita. Berarti apa kuncinya? Semakin kita, nih ada dua orang miskin, tapi yang satunya, ya, makannya cuma sekali sehari, yang satunya 2 kali sehari. Kira-kira lebih berminat membantu yang mana? Yang sekali atau yang 2 kali? Tentunya yang sekali. Itu kita sebagai manusia. Itu kita sebagai manusia selalu condong kepada orang yang lebih membutuhkan, yang menampakkan bahwa dia itu butuh. Nah, maka kalau kita punya permintaan, punya masalah, punya doa-doa, ketika kita berdoa, maka nampakkanlah bahwa kita itu sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa butuh itu, nah, akan menjadikan doa-doa kita lebih cepat untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai kita merendahkan kepala kita. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan kalau berdoa, nah, masih dalam poin yang tadi, nomor berapa tadi? Nomor 4. Kalau berdoa, apalagi di dalam sujud, maka usahakan jangan egois. Apa artinya egois? Berdoa hanya untuk dirinya sendiri, itu namanya egois. Nah, salam. Doakanlah orang lain, doakanlah orang lain di dalam sujud kita. Jangan hanya, ya, setiap sujud kita berdoa, tetapi apa? Doanya hanya untuk dirinya pribadi. Berarti itu namanya egois. Nah, jadi usahakan kita, ya, di sujud pertama misalnya dikhususkan untuk siapa? Untuk saudara-saudari kita di Palestina misalnya. Di sujud kedua untuk siapa misalnya? Untuk orang tua kita misalnya. Kemudian di sujud yang ketiga untuk siapa? Untuk guru-guru kita. Kemudian untuk siapa? Untuk istri dan keluarga kita. Untuk anak-anak kita misalnya. Bukan istri-istri, ya, istri saja. Mendoakan istri dan anak-anak. Nah, dan anak-anak. Jadi mendoakan siapa lagi? Mendoakan kawan-kawan seperjuangan, ya. Mendoakan tetangga-tetangga. Nah, murid-murid kita, ya, guru-guru kita, ya, murid-murid kita. Nah, jadi bukan harus sih, maksudnya selayaknya, ya, karena ini adalah waktu diijabahnya ketika kita sujud ini, doa,
ya, doa kita insya Allah diijabah Allah, maka jangan egois, maka jangan mendoakan diri sendiri. Sampai diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya ketika dia sujud, maka dia tidak pernah melupakan untuk mendoakan gurunya, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi Imam Ahmad itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Nah, Imam Ahmad ini dia mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan atau melupakan nama guru saya, itu Muhammad ya bin Idris Asy-Syafi'i, maksudnya Imam Syafi'i, di dalam doaku selama 40 tahun ya. Selama 40 tahun Imam Ahmad berdoa. Nah, kalau kira-kira kita siapa yang kita doakan selama 40 tahun? Maka dia mengatakan, Allahumma gfirli wali walidayya, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, wa li Muhammad ibni Idris, maksudnya kepada Imam Syafi'i, gurunya. Jadi untuk dirinya, kemudian diperuntukkan untuk orang tuanya, kemudian setelah itu diperuntukkan untuk gurunya. Dan itu katanya selama 40 tahun. Nah, kemudian diriwayatkan juga dari Abu Darda. Nah, dia berkata, inilah ad'u li salasina min ikhwani wa ana sajid. Saya berdoa, saya mendoakan 30 dari saudaraku, saya mendoakan 30 dari saudaraku, wa ana sajid, ketika saya sujud. Nah, jadi ketika saya sujud, saya mendoakan 30 dari saudaraku. Usammihim bi asma'ihim, saya menyebutkan nama-nama mereka. Jadi 30 itu maksudnya disebutkan satu-satu. Disebutkan satu-satu sampai 30 daripada ikhwan-ikhwannya, daripada ya saudara seimannya. Nah, wa asma'i abnaihim, wa asma'i abaihim, afwan. Dan juga dengan nama-nama bapak-bapaknya. Artinya misalnya Muhammad bin Idris, seperti itu. Jadi Muhammad bin Idris. Jadi disebutkan namanya dan nama bapaknya. Siapa itu? Abu Darda. Nah, tentunya ini ya kemungkinan besar ini ketika sholat sendiri. Kalau sholat jadi imam ya jangan berdoa sampai 30 nama. Nanti habis jamaah kita. Nah, ini maksudnya ketika kita sholat sendiri, maka tafadhol, perpanjang sujudnya ya boleh. Nah, sebutkan nama-nama yang orang-orang yang kita cintai, sebutkan di dalam sujud-sujud kita. Nah, berarti poinnya apa? Jangan egois di dalam berdoa, ketika berdoa di dalam sujud. Jangan egois ketika berdoa di dalam sujud. Kenapa? Karena doa ketika sujud insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi mungkin kita mulai ya dari hadis ini atau dari riwayat ini, ya mungkin sekali-kali kita menentukan misalnya di sujud pertama sebut satu nama misalnya untuk siapa. Nah, di awal ya perlu ditata, tapi nanti kalau sudah kebiasaan, insya Allah itu sudah tidak seperti Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah itu sudah tidak mikir bisa baca Al-Fatihah, ya kan? Kenapa? Ya karena setiap hari. Nah, tidak ada yang kamu apa? Murojaah apa? Surah Al-Fatihah. Ya tidak ada. Tidak ada orang murojaah surah Al-Fatihah karena murojaahnya ketika sholat setiap hari. Yang penting dia sholat, insya Allah dia hafal Al-Fatihah. Nah, maka usahakan kalau dapat ilmu itu langsung diamalkan. Karena kalau kita hanya numpuk-numpuk ya kurang faidah namanya, kurang faidah. Jadi kita nuntut ilmu, datang majelis, ya besok-besoknya sholat kita bertambah lagi kualitasnya. Nah, dan apalagi kita doakan saudara kita, disebutkan dalam hadis yang lain, kalau kita doakan an zahril ghaib saudara kita dan dia tidak mengetahui, maka akan ada malaikat muwakkal, malakun muwakkal di atasnya yang akan berdoa juga. Naam, Allahumma amin walaka misluhu. Naam, ya Allah terimalah doa orang ini
dan semoga kebaikan yang dia doakan untuk saudaranya dia juga akan mendapatkannya. Artinya apa? Ketika kita mendoakan untuk saudara kita, itu artinya sama saja kita sudah sekali mendayung capeknya tidak hilang-hilang, bukan? Sekali mendayung, nah, sambil menyelam minum air, minum susu minum susu, tangkap ikan, ya kan? Nah, sambil menyelam, artinya ya kita mengerjakan satu amalan dapatnya dua gitu. Mengerjakan satu amalan dapatnya sekali berdoa untuk saudara, ya berarti doanya untuk orang lain. Kemudian malaikat yang mendoakan kita sama seperti apa yang kita doakan untuk saudara kita. Artinya apa? Sekali kita berdoa untuk saudara kita, itu artinya manfaatnya untuk dua, untuk saudara kita dan untuk kita. Kita doakan saudara kita, malaikat doakan untuk kita. Jadi kalau mau didoakan malaikat, doakan orang lain, itu intinya. Kalau mau didoakan malaikat, dapat doa malaikat, jawabannya doakan orang lain. Karena saat kita doakan orang lain, malaikat juga akan mendoakan dengan doa yang sama. Semakin panjang doa kita, semakin bagus doa kita untuk saudara kita, maka semakin panjang dan semakin bagus pula doa malaikat untuk kita. Nah, berarti insya Allah maghrib ini paling tidak satu sujud dulu. Ya, kita tetapkan satu sujud, sujud pertama kah, atau sujud kedua, atau mau sujud terakhir dulu. Nah, ya kita sebutkan namanya. Ya, paling tidak ya saudara-saudara kita di Palestina itu jangan sampai lepas, jangan sampai lepas, jangan sampai musiman aja, ya jangan sampai musiman aja, jangan sampai kita hanya turun di jalan Allahu Akbar takbir takbir ternyata tidak pernah doa, jangan sampai ya. Itu namanya mungkin saja ya, mungkin saja, tidak harus mungkin saja ya, niatnya salah. Karena kalau benar-benar dia perhatian dengan Palestina, ya pasti dia tidak mungkin ya melupakan orang atau saudara-saudaranya di Palestina yang sedang ya dizalimi. Nah, jadi terkadang orang kalau zohirnya Masya Allah membela Palestina, pakai baju Palestina, ya itu baik, tetapi tidak pernah mendoakan. Padahal hakikat cinta itu ya doa. Makanya kata para ulama, ya orang itu dusta kalau dia mengatakan saya mencintaimu tapi dia tidak pernah mendoakan. Itu dusta. Semakin orang itu mencintai seseorang, maka semakin dia sering mendoakan seseorang yang dicintainya. Nah, itulah hakikat cinta. Maka dikatakan al-hubbu du'aun. Cinta itu ibaratnya adalah doa. Faman ablagha fi hubbihi, na'am, ablagha fi du'aihi. Siapa yang benar-benar mencintai seseorang, maka sesungguhnya dia akan serius dan terus-menerus akan mendoakan orang yang dicintainya. Karena itu seperti apa ya, ibaratnya tidak bisa dipisahkan. Ya, seperti dua mata koin. Itu tidak bisa dipisahkan antara doa dan cinta. Nah, jadi boleh jadi cintanya itu tidak benar-benar cinta, katanya saya mencintai, kita membela Palestina, tapi tidak pernah doakan Palestina, ya dipertanyakan cintanya. Nah, kalau orang tua ya tidak usah saya sebutkan di sini, itu keterlaluan, itu keterlaluan kalau tidak mendoakan orang tua. Itu sudah keterlaluan. Ada orang sujud tidak doakan orang tuanya, itu keterlaluan. Enggak tahu kita namakan anak ini anak apa gitu. Nah, kalau tidak, sampai ulama mengatakan kita 5 kali sehari kita sholat dan kita doakan orang tua kita, sampai ada seorang ulama mengatakan itu masih durhaka itu namanya, kalau hanya 5 kali dalam sehari. Nah, kita jangankan 5 kali, sekalipun mungkin sehari terlupa. Maka jangan sampai ya tidak layak rasanya kita berharap, oh, nanti saya berharap anak-anak saya ini ya setelah sepeninggalku dialah yang akan mendoakanku. Kita berharap anak kita menjadi waladun soleh yad'u lahu, adalah anak-anak atau jariah-jariah kita sepeninggal kita. Kita berharap itu. Tetapi kita sebagai orang tua, kita jarang menyebutkan nama orang tua kita di dalam doa kita, di dalam sujud kita, yaitu mustahil. Ya, kita selalu maunya enaknya, tetapi kita memperlakukan orang tua kita ya tidak seperti itu. Nah, kita berharap anak kita patuh dengan kita. Nyatanya kita sebagai orang tua tidak mau patuh sama orang
Ya, itu mustahil itu. Nah, kita mau didengar sama anak, kita sebagai orang tua tidak mau mendengarkan perkataan orang tua. Maka jangan mendebat orang tua, jangan mendebat. Meskipun kita yang benar, diam. Meskipun kita yang benar, kita sudah tahu ini saya yang benar, orang tua saya salah, diam. Tidak ada gunanya kita berdebat dengan orang tua. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, maksudnya tidak ada gunanya gitu. Tidak ada gunanya. Waqfid lahuma janaha. Nah, kita harus merendah di hadapan orang tua meskipun kita dalam kondisi benar. Nah, sekarang, dan kalau berdoa itu, inti dari doa itu sebenarnya kita bahas sedikit ya tentang doa. Jadi doa itu sebenarnya intinya itu bukan kenikmatan doa itu bukan ketika doa itu dikabulkan. Orang mukmin sejati itu yang lebih nikmat itu ketika dia itu ditakdir doa, itu lebih nikmat. Ketika dia ditakdir doa itu sudah nikmat yang melampaui ketika doa itu dikabulkan. Kenapa? Karena doa itu adalah inti dari ibadah. Dia sudah ditakdir untuk meminta kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, yaitu dengan mengangkat tangannya, untuk berdoa. Itu sudah nikmat yang luar biasa. Orang yang berdoa itu adalah nikmat yang luar biasa. Nah, bahkan nikmatnya kata para ulama lebih besar daripada ketika doa-doa yang dipanjatkan itu dikabulkan. Terkadang kita mau doa, tujuan kita hanya untuk ijabah dan dikabulkan. Padahal kata para ulama kita ditakdir doa, ya itu sudah lebih besar kenikmatannya dibandingkan ketika kita mendapatkan doa itu. Nah, maka kata para ulama kami tidak pernah bosan dengan berdoa. Kenapa? Kami tidak memperhatikan diijabah atau tidak. Bukan itu patokan kami. Ketika berdoa itu patokan kita itu bukan ijabah atau tidak diijabah. Yang penting saya hari ini masih ditakdir doa, syukur alhamdulillah, sudah selesai. Allah nanti ijabah, alhamdulillah. Allah tidak ijabah juga alhamdulillah. Karena semua takdir Allah itu baik selagi kita mau berhusnuzon, berbaik sangka. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, saya itu ketika berdoa dan Allah kabulkan doa saya itu bahagia. Saya itu senang. Kenapa? Ya karena Allah kabulkan permintaan saya. Tetapi ketika Allah tidak mengabulkan permintaan saya, maka saya jauh lebih senang. Kenapa? Nah, kalau yang pertama itu keinginan saya mau dikabulkan doa saya, itu keinginan saya. Adapun kalau Allah tidak mengabulkan doa saya, berarti itu keinginan Allah. Dan saya tahu keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik, sedangkan kita banyak yang kita tidak ketahui. Nah, jadi tetap berhusnuzon sama Allah. Saya sudah berdoa 20 tahun, kenapa belum diijabah? Orang seperti ini adalah orang yang menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya su'ul adab. Dan orang yang su'ul adab tidak bakalan diijabah. Ya, 20 tahun doanya itu bisa jadi tidak bernilai ibadah. Dikarenakan apa? Dia mengatakan saya sudah lama berdoa, kenapa Allah belum kabulkan? Ya kenapa? Ya di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya kalau doa kita diijabah, jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Karena boleh jadi doa kita diijabah itu karena Allah tidak mau mendengarkan suara kita. Karena Allah tidak mau kita berdoa. Maka dia memerintahkan malaikat, berikan apa yang dia minta. Kenapa? Saya tidak mau dengar suaranya. Maka kalau diijabah jangan sombong. Lihat, saya baru berdoa langsung diijabah. Terkadang ada orang bilang seperti itu. Nah, dan kalau tidak diijabah, jangan bersedih hati. Boleh jadi Allah mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, jangan dulu berikan apa yang dia minta. Saya dengar, saya senang mendengarkan suaranya. Ya kan? Kalau engkau berikan sekarang, nanti dia tidak berdoa lagi. Karena saya senang, jangan dulu. Biarkan dulu 10 tahun berdoa. Karena saya rindu dengan suaranya. Saya cinta dengan hambaku ini. Nah, maka ketika berdoa tidak dikabul, ya husnuzonnya salah satunya seperti itu.
Dengan apa? Oh, boleh jadi Allah senang mendengarkan suara-suara kita, pintaan kita, permintaan kita, keluh kesah kita. Nah, itu diantara husnuzonnya. Kemudian diantara husnuzon lagi ketika kita berdoa dan belum dikabulkan, boleh jadi, nah, karena dalam riwayat yang sahih juga disebutkan bahwa doa itu diantara 1 dari 3. Jadi dikabulkannya itu ketika Allah mengatakan bahwa di dalam sujud itu doa itu akan dikabulkan. Bukan pengabulan itu satu macam. Tidak selalu Allah mengabulkan sesuai permintaan kita. Kenapa seperti itu? Kalau Allah memberikan sesuai permintaan kita minta sesuatu, misalnya kita minta rumah, Allah berikan rumah. Itu ingin menunjukkan sifat karomnya Allah, bahwa Allah itu maha pemurah. Nah, yang memberikan siapa saja yang meminta kebutuhan yang kita minta. Nah, tapi kalau Allah tidak mengijabah sesuai dengan kehendak yang kita minta, saya mau rumah, tapi tidak dikasih rumah misalnya. Mau rumah sendiri misalnya, bukan kontrakan, tapi masih ngontrak. Nah, maka seperti ini Allah ingin menunjukkan sifat bahwa Dia maha perkasa, bahwa Dialah zat yang tidak boleh diatur oleh makhluk. Karena kalau semua doa itu diterima, maka seakan-akan makhluk itu bisa mengatur Tuhan. Karena kalau makhluk bilang rumah, dapat rumah, mobil, dapat rumah. Jadi seakan-akan kita itu apapun yang kita minta itu dikabulkan, seakan-akan kita itu ngatur. Maka Allah menjadikan pilihannya 3, dikabulkan tetapi dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Yang pertama, dalam hadis sahih, orang yang berdoa kalau diijabah itu bentuknya dia minta A dikasih A, sama dengan permintaannya. Itu salah satu contoh pengabulan. Yang kedua, harusnya dia dapat musibah, harusnya dia kecelakaan misalnya, tapi karena dia sering berdoa, akhirnya Allah menghindarkan dia dari mara bahaya atau dari penyakit karena doanya. Itu juga pengabulan. Itu juga pengabulan. Jadi dia sudah ditakdir dapat musibah tapi tidak jadi karena ada doanya. Yang ketiga, dan ini yang menurut saya yang paling bagus, nah, ketika doa itu dikabulkannya di akhirat, bukan di dunia, menjadi tabungan di sana. Nah, menjadi tabungan di akhirat. Jadi itulah yang disebutkan di dalam hadis. Jadi jangan sampai kita berdoa itu mengatakan, saya doa kok tidak diijabah. Boleh jadi diijabah, tetapi bukan di dunia, di akhirat. Bahkan ada seorang ulama mengatakan, kalau seandainya saya tahu, ya, saya boleh memilih, maka saya akan memilih semua doa-doa saya diijabah di akhirat. Saya tidak mau di dunia. Kenapa? Ya karena tentunya lebih besar, di tabungannya investasi lebih besar daripada kalau apa yang kita minta di dunia. Nah, jadi 3 ini adalah salah satu gambaran pengabulan doa kita. Jadi jangan sampai kita berpikir pengabulan doa itu hanya kita minta rumah harus rumah. Tidak seperti itu. Nah, sehingga orang ketika pola pikirnya seperti itu, ketika dia berdoa 20 tahun boleh jadi putus asa. Bahkan ada yang mungkin murtad. Allah tidak pernah mendengarkan permintaan saya misalnya. Minta jodoh tidak nikah-nikah misalnya. Jadi bujang lapuk misalnya. Kemudian dia mengatakan apa? Saya sudah berdoa minta pasangan yang soleha misalnya, tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Nah, jadi boleh jadi pengabulannya lewat yang lain. Boleh jadi menjadi tabungan di akhirat. Tetap husnuzon dan baik sangka. Kalau berdoa itu tetap husnuzon. Nah, lanjut. Yang berdoa jangan putus asa. Iblis pun tahu iblis kan? Iblis, kenal iblis. Nah, iblis itu berdoa, Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Doanya iblis pun dikabulkan. Apalagi kita ini bukan iblis, ya kan? Maka jangan berkecil hati. Maka jangan, harus percaya diri. Kalau berdoa itu harus yakin.
wa anta muqinun bil ijabah. Itu salah satu adab doa. Kalau kita doa kita harus yakin. Tapi kalau ya Allah terserah antum mau kabulkan atau tidak, itu tidak dikabulkan kalau seperti itu. Jadi harus yakin, harus yakin mintanya. Nah, terserah antum ya Allah, ya terserah. Nah, yang diminta tidak jelas. Nah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Nah, jadi Allah mengabulkan permintaan iblis, apalagi yang bukan iblis. Nah, 5. Yang kelima, menyehatkan mental dan membuat jiwa lebih damai. Menyehatkan mental dan membuat jiwa lebih damai. Ya, kenapa? Kenapa jiwa kita lebih damai? Karena kita semakin dekat dengan pencipta kita. Saat sujud itu kita sering mendekat dengan pencipta kita. Maka ketika kita mendekat, maka jiwa kita akan semakin lebih tenang, ya, lebih sehat mental kita. Nah, dan selalu merasa bahagia. Nah, ini kita ringkas saja. Nah, jadi dia selalu mendekat sama Allah dengan sujud dan selalu membesarkan Allah ketika sujud dan selalu merendahkan dirinya, akhirnya mentalnya menjadi sehat dan jiwanya menjadi senang dan bahagia. Nah, jadi ini yang kelima, menyehatkan mental dan membuat jiwa lebih damai. Nomor 6, langsung saja. Mendidik kita untuk rendah hati dan tidak sombong. Jadi di antara fadilah atau keutamaan manfaat daripada sujud, di antaranya yaitu mendidik kita untuk rendah hati dan tidak sombong. Nah, ini kan sudah kita bahas. Nah, bahwa kita meletakkan yang paling mulia, ya, anggota tubuh kita yang paling mulia yaitu nasia kita, bahkan lebih rendah di atas tumit kita. Artinya kita merendah, dan tentunya merendah di sini merendah anggota tubuh kita merendah dan juga hati kita merendah. Nah, maka tidak pantas orang sholat itu masih sombong. Nah, orang yang sholat itu ya setiap hari latihan rendah hati dan setiap hari dia berdoa untuk dijauhkan dari sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibarin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan. Nah, meskipun sekecil biji. Jadi harus bersih dulu. Bagaimana caranya membersihkannya? Nanti amalnya banyak, tapi masih ada kesombongan di dalam hatinya, ya tidak bakalan masuk surga. Sampai kapan? Ya dicuci dulu di neraka. Dicuci dulu, transit dulu di neraka. Dicuci dulu, dicelup-celup dulu. Nah, ketika hatinya itu sudah bersih dari sifat sombong, barulah dia bisa masuk. Kalau dia muslim, barulah dia bisa masuk ke dalam surga. Nah, kemudian yang selanjutnya 7 berarti 7. Nah, wajahnya bercahaya di akhirat. Jadi orang yang sujud itu wajahnya bercahaya di akhirat. Apa dalilnya? Nah, ini kita sering dengar dalilnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kata para ahli tafsir, nah, simahum yakni ma mana simahum? Alamatuhum, tanda-tandanya. Nah, fi wujuhim. Jadi ada tanda di wajahnya. Tanda apa itu? Nah, di sini katanya nurun wa bayad. Nam yu'rafuna bihi fil akhirah. Jadi tanda sujud itu sebenarnya ada yang mau mengatakan hitam di sini, ya terserah. Tetapi kalau kita melihat tafsir, membuka kitab-kitab tafsir, maka yang dikatakan tanda sujud itu adalah cahaya. Jadi kita sering mendengar tanda sujud. Apa itu tanda sujud? Yang hitam-hitam di sini, seperti bekas bekam. Nah, ini tanda sujud. Nah, kalau itu alami, tidak dibuat-buat, ya boleh jadi itu menjadi tanda sujud. Tetapi kalau sengaja dia supaya terlihat sering sujud, sering sholat, rajin sholat, dia ketika sujud dia keras-keras ke lantai, ya kan? Supaya apa? Supaya berbekas, atau di dinding seperti digini-giniin terus. Supaya apa? Supaya terlihat soleh. Itu yang tidak bagus. Itu yang tidak bagus. Berarti itu mau pamer, itu namanya. Mau riya, mau dikata, masya Allah orang soleh. Kenapa? Lihat aja itu ada tanda sujudnya. Tapi kalau itu memang alami, maksudnya
memang bukan disengaja seperti itu, kemudian ada hitam di sini, ya itu ya tidak mengapa tentunya. Boleh jadi ya itu merupakan bahwa dia sering sujud. Nah, yang penting jangan disengaja, dibuat-buat seperti itu. Mau terlihat soleh, mau terlihat sering sujud, nah itu tidak usah. Karena arti daripada simahum, tanda sujud yang hakiki adalah cahaya di hari kiamat. Nah, nurun wabayat. Yani nur artinya cahaya yang ada di wajahnya dan ada di bekas-bekas sujudnya. Sujudnya. Nah, maka semakin orang itu sering sujud, maka semakin terang cahayanya. Kalau semakin terang cahayanya, maka semakin mudah diketahui bahwa inilah umat Muhammad. Berarti yang paling terang tandanya, itulah yang paling cepat mendapatkan syafaat dan pertolongan. Semakin redup cahayanya karena dia jarang sujud, nah, maka mungkin menjadi orang-orang yang terakhir mendapatkan pertolongan dan syafaat daripada Rasulullah SAW. Maka kalau kita mau cepat ditandai, maka harus banyak-banyak sujud. Semakin banyak sujud, semakin terang. Nah, semakin terang tandanya. Nah, kemudian yang 8. Nah, nomor 8, neraka diharamkan untuk membakar. Neraka diharamkan untuk membakar bekas anggota tubuh yang sujud. Kalau tadi itu bekasnya bercahaya. Selain bercahaya, bekas sujud ini, anggota yang sujud ini diharamkan untuk disentuh oleh api neraka. Nah, jadi neraka diharamkan untuk membakar bekas anggota sujud atau bekas anggota tubuh yang sujud. Bekas anggota tubuh yang sujud. Nah, dalilnya ta'kulun naru ibna Adam illa atharos sujudi. Harramallahu 'alan nari an ta'kula athara as-sujud. Nah, kalau mau ditulis, api neraka, ini hadis riwayat Muslim. Api neraka akan membakar anak Adam. Api neraka akan membakar anak Adam. Kecuali anggota tubuh yang terdapat bekas sujud. Kecuali anggota tubuh yang terdapat bekas sujud. Nah, kenapa? Sebab Allah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas sujud. Saya ulangi, api neraka akan membakar anak Adam. Kecuali anggota tubuh atau anggota badan yang terdapat bekas sujud. Sebab Allah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas sujud. Jadi semua bekas sujud kita ini ya haram disentuh oleh api neraka. Nah, haram disentuh oleh api neraka. Kemudian yang ke-9 tadi sudah atau ulang ya. Api neraka akan membakar anak Adam kecuali anggota tubuh yang terdapat bekas sujud. Sebab Allah mengharamkan api neraka untuk membakar bekas sujud. Nah, hadis riwayat Muslim. Nah, sebenarnya ini hadis riwayat Bukhari Muslim, tapi ini lafadznya lafadz Muslim. Nah, yang ke-9, mengajarkan kita untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Mengajarkan kita untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Orang yang rajin sujud itu anti mengemis, anti meminta, anti tangan di bawah, Kalau dibantu boleh, tapi tidak minta. Beda, ada orang dibantu tanpa minta dan ada orang dibantu setelah dia meminta. Nah, jadi orang yang benar-benar memahami sujud, insya Allah dia menjaga harga dirinya. Apa itu harga dirinya? Dengan tidak meminta-minta. Orang yang sering minta-minta itu menurunkan harga dirinya. Nah, istagni anin nas. Nah, ihtad ila man syi'ta takun asirohu. Nah, kata pepatah Arab, ya, kata para ulama,
terserah antum minta ya atau butuh kepada seseorang, tapi jangan lupa kalau kamu sering minta sama seorang, kamu akan menjadi tawanannya. Bisa dipahami nih, akan menjadi budaknya. Kenapa? Kalau kita sering minta dan dia sering ngasih, nah ketika dia ngomong sesuatu, kita ndak enak untuk menolak. Waduh, ndak enak. Kita sudah menjadi budaknya. Nah, makanya orang pegawai misalnya, kalau ada bosnya bilang apa? Masuk jam 7, pakai sepatu hitam, pakai celana hitam, pakai baju putih, pakai dasi misalnya. Jangan telat. Kalau telat tak kurangi gajimu. Itu jadi budak itu. Jadi jadi budak. Kenapa? Ya karena dia butuh sama bosnya. Butuh apa? Ya butuh ini. Butuh fulus. Semakin kita butuh, maka semakin kita menjadi budak sebenarnya. Maka kata pepatah Arab, ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Monggo terserah antum minta, terserah antum mau minta beberapa kali kepada siapapun, tapi ingat, semakin antum meminta-minta, antum semakin menjadi merendahkan harga diri antum, antum akan menjadi budaknya, antum akan menjadi tawanannya. Kemudian dikatakan lagi, wastagni amman syi'ta takun nazirahu. Dan coba antum tidak butuh sama siapapun. Bukan berarti kita hidup sendiri, bukan itu maksud saya. Maksudnya kita tidak minta-minta, tidak banyak minta-minta seperti itu. Nah, maka kamu akan menjadi posisi antum sama dengan dia. Sekaya apapun dia, kalau kita tidak butuh, bodoh amat. Anggaplah orang terkaya datang ke depan kita, kita tidak butuh sama dia. Ngapain dia suruh? Ngapain antum suruh-suruh saya? Ya kan? Kita tidak Maka sekaya apapun orang, kalau kita tidak butuh sama dia, kita akan berada sama persis dengan posisinya. Nah, maka saya kurangi sebenarnya yang seperti ini. Mau dia sekaya apapun, ketemu sama orang kaya, saya punya beberapa kenalan orang kaya, ya saya tidak mau merunduk dan saya mau, ya bukan saya ini ya, saya tidak mau proposal saya tidak mau. Ya, karena kapan saya melakukan itu nanti saya menjadi tertawan gitu. Ketika dia bilang sesuatu seakan-akan saya harus. Nah, tetapi kalau proposal bukan untuk saya, misalnya proposal untuk kepentingan umum, ya monggo gitu. Misalnya masjid ini kan, nah, masjidnya enggak apa-apa gitu. Tetapi kalau untuk diri kita, ya saya enggak mau gitu. Ngapain ya? Kita dilahirkan dalam keadaan merdeka oleh ibu kita. Maka jangan mau menjadi budak selain budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya budaknya Allah. Abdullah, apa artinya Abdullah? Hamba Allah, budaknya Allah. Kita hanya mau diatur oleh Allah sebenarnya gitu. Itulah artinya Abdullah, ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Nah, jangan menjadi budak-budak manusia. Nah, bagaimana caranya kita memperbudak diri kita menjadi budak manusia? Ya gini, banyak-banyak minta, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta. Jangan. Wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Dan berbuat baiklah engkau kepada siapapun yang engkau temui, maka insya Allah engkau akan menjadi pemimpinnya. Naam. Ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, maka engkau akan mendapatkan hatinya. Nah, makanya ini dipakai sebagian, tapi oleh tim Sahulbar, buaya darat ini. Ketika dia mengejar ya, sasarannya, nah, dia berbuat kasih bunga, kasih ini. Ya sekuat apapun wanita nanti pada akhirnya akan luluh. Diserang dengan perkataan-perkataan gombal, ya kan? Ikan hiu makan badak, I love you mendadak, seperti itu misalnya. Ya kan? Jadi siapa yang tidak lulu misalnya seperti itu. Nah, kasih hadiah, kirim martabak, kirim ini pulsa, apapun yang diminta, ya kan? Kenapa? Karena dengan berbuat baik, tapi itu kan modus. Dengan berbuat baik kita bisa mengambil hati seseorang, ya kan? Kita bisa mengambil hati seorang. Maka kalau mau ambil hati seorang, kuncinya satu, berbuat baik. Berbuat baik. Nah, tetapi jangan digunakan ini dengan
jalan yang salah. Nah, perhatian ini ya gitu kan. Wah, itu bahaya itu. Nah. Sudah terakhir. Nah. Terakhir. Gimana, ngapain, mana ada ikan hiu makan badak. Allahumma kama sunta wajhi anis sujudi li ghairik fasunhu anil mas'alati min ghairik. Itu kata Imam Ahmad. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menjaga wajahku dari sujud kepada selainmu. Jadi Imam Ahmad berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau menjaga wajahku ini tidak pernah sujud kecuali selain kepadaku. Jadi saya sujud ini hanya untuk Allah, dan engkau menjaga sujud saya ini, wajahku ini, ya, untuk tidak sujud selain daripada Allah. Kita semua sujud untuk Allah, ya kan? Maka sebagaimana kita dijaga oleh Allah, wajah kita hanya sujud untuk Allah, maka kata Imam Ahmad dalam doanya, fasunhu anil mas'alati min ghair. Maka jaga pula wajahku ini untuk meminta-minta kepada selainmu. Itulah artinya wa iyyaka nasta'in. Bahwa kita hanya meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana kata Imam Ahmad apa tadi? Wajahku ini kata Imam Ahmad tidak pernah sujud kecuali untuk Allah. Engkau menjaga wajahku ini untuk tidak sujud kecuali hanya kepada Engkau, ya Allah. Maka jaga pula wajahku ini supaya wajahku ini tidak meminta kecuali hanya kepadamu juga. Maksudnya apa? Orang yang bersujud hanya untuk Allah berarti ketika dia minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kaitan tadi, tidak meminta-minta dengan sujud. Kita sujud hanya untuk Allah, berarti kita juga meminta hanya kepada Allah. Itulah arti iyyaka na'budu, kita beribadah, kita sujud hanya kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kita juga meminta hanya kepada Allah. Nah, ini orang yang kita pernah sebut, orangnya sujud kepada Allah tetapi wadukun nasta'in, tetapi datang ke dukun untuk meminta pertolongan. Dia sholat tetapi ketika meminta pertolongan ke dukun, ya salah. Harusnya ya sujudnya untuk Allah, mintanya juga bukan ke dukun tapi ke Allah. Itulah arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah selesai ya? Nah, insyaallah sudah selesai dari sujud. Nomor berapa tadi? 9. Satu poin terakhir, tulis poinnya aja biar genap 10. Menjadikan syaitan jengkel dan marah. Nah, kalau kita sujud itu syaitan jengkel dan marah. Naam. Ya wailahu umira ibnu adam bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa asaitu falyannar. Jadi jengkel. Kenapa jengkel? Karena dia pernah disuruh sujud tidak mau sujud, maka dia cemburu. Oh, ini anak Adam muskilah ini ya, masalah. Nah, dia mau sujud, rajin sujud, maka dia hasad, maka dia marah. Iblis itu marah. Kenapa? Karena dia pernah disuruh sujud dan dia tidak mau sujud. Nah, dan orang yang tidak mau sujud, nah ini terakhir, dan orang yang tidak mau sujud itu sebenarnya musibahnya jauh lebih besar daripada iblis laknatullah alaih. Kenapa? Karena iblis itu dia menolak sujud bukan kepada Allah. Dia sujud sama Allah. Dia hanya menolak sujud kepada Adam. Tapi orang yang tidak mau sholat itu menolak sujud bukan hanya kepada Adam, ya, tapi kepada Tuhannya Adam. Itu lebih parah daripada iblis. Nah, nakhtatim bi doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Syukran wa barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Ilaikum minni atyabut tahiyyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.